Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurul Fauzia dari Tadris Biologi IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang software dan hardware. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Mari kita simak. Hardware atau perangkat keras. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware itu dibagi menjadi 4, yaitu perangkat input, perangkat output, perangkat pemrosesan, perangkat storage. Yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat pemasukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Contohnya yaitu keyboard, mouse, mikrofon, webcam. Yang kedua yaitu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keluaran di mana alat ini berfungsi untuk mengeluarkan data dari apa yang telah diproses dalam CPU. Data itu bisa berupa cahaya, suara, kertas, dan lain-lain. Contohnya monitor, printer, speaker, access point. Yang ketiga yaitu perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device ini dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Contohnya CPU, VGA, dan RAM. Yang keempat yaitu perangkat storage. Perangkat storage adalah perangkat penyimpanan di mana alat ini berfungsi untuk menyimpan data digital. Data tersebut akan bisa dibuka kembali di kemudian hari untuk selanjutnya bisa diubah dan diperbarui. Yang pertama yaitu primer atau memori internal, ada RAM dan ROM. Yang kedua sekunder atau memori eksternal, ada hard disk, disket, CD, dan DVD. Yang selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Nah, di sini contohnya ada BASIC, COBOL, Pascal, Fortran, dan C++. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini itu saat komputer pertama kali dihidupkan. Sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang sesuai. Contohnya DOS, Unix, XP, dan Vista. Yang ketiga yaitu sistem aplikasi. Sistem aplikasi atau kumpulan program yang sudah jadi dan dapat dijalankan tugasnya sesuai dengan kehendak pengguna dengan menyesuaikan kemampuan komputer. Sistem aplikasi dapat berupa aplikasi yang dibuat untuk tujuan umum maupun spesifik. Nah, sistem aplikasi inilah yang berjalan di dalam sistem operasi. Contohnya itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, di sini ada jenis lisensi software. Yang pertama yaitu lisensi komersial, yaitu jenis lisensi yang biasanya ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan
Windows dan Office-nya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lisensi trial software, yaitu jenis lisensi yang biasanya ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum dilanjutkan ke masyarakat, atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Yang ketiga yaitu lisensi non-komersial USA, biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya tidak komersial dan biasanya itu gratis, tapi dengan batasan penggunaan yang tertentu. Yang keempat yaitu lisensi shareware, yaitu mengizinkan memakainya untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus minta izin pemegang hak cipta. Lisensi jenis ini biasanya ditemui pada software perusahaan kecil. Yang kelima yaitu lisensi freeware, biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan, dan memang free atau gratis. Contohnya yaitu yang sifatnya mendukung antara lain yaitu plugin tambahan yang biasanya menempel pada software induk seperti iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Yang keenam yaitu lisensi royalty free binaries. Dia tuh serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditaruhkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Yang terakhir yaitu lisensi open source, yaitu membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Berbagai jenis lisensi open source yang berkembang sesuai dengan kebutuhan, misalnya GNU atau GPL, the FreeBSD, the MPL. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.